Hai football lovers, kembali lagi dengan Soccer 11 News. Seperti biasa kami akan menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. AS Roma masih berupaya untuk merekrut pemain walau bursa transfer 2022 di musim panas telah ditutup. Dilansir Chiesatitati.com, pelatih AS Roma Jose Mourinho telah mendesak Direktur Olahraga AS Roma Thiago Pinto untuk mendatangkan mantan pemain Genoa Nikola Maximovic. AS Roma berkesempatan mendaratkan Nikola Maximovic ke Stadion Olimpico. Sebab pemain 30 tahun tersebut saat ini berstatus bebas transfer dan tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Profil pemain berpaspor Serbia itu dianggap lebih sesuai dengan kriteria pelatih Jose Mourinho yang perlu tambalan di barisan belakang utama setelah kalah telak dari Udinese. Cedera pada Maras Kumbula membuat kedalaman Roma di posisi bek tengah hampir tidak ada. Jadi tidak diragukan lagi ada beberapa urgensi bagi Pinto untuk mendatangkan pemain lain. Bintang AS Roma Nicolo Zaniolo dilaporkan meminta kepada petinggi klub untuk dinaikkan gajinya sebelum menaikkan kontrak baru. Yalo Rossi ingin mengikatnya ke kontrak baru yang akan membuatnya stay di klub hingga 2027. Di mana tim besutan Jose Mourinho itu bersedia menawarkan gaji sekitar 3,5 juta euro atau sekitar 52,7 miliar rupiah bersih per musim plus tambahan. Namun pihak Zaniolo tampaknya mendorong ingin lebih banyak mendapatkan keuntungan. Ia dilaporkan menginginkan Roma agar menaikkan gaji yang tinggi untuk mencerminkan statusnya sebagai pemain kunci dalam skuad. Sementara itu, kedua belah pihak akan bertemu akhir bulan September ini ketika jeda internasional akan berlangsung, di mana mereka akan mencoba untuk menutup jarak antara penawaran dan permintaan. Total ada 7 pertandingan yang digelar termasuk yang melibatkan Lazio, Juventus, Atalanta, dan Udinese. Meski bermain di kandang sendiri kala jumpa tim promosi Cremonese, namun Atalanta hanya bisa bermain imbang 1-1. Sementara itu Juventus lagi-lagi tampil mengecewakan pasca seri 2-2 melawan Salernitana di hadapan publik Stadion Allianz. Bianconeri tertinggal 2 gol saat jeda dan baru bisa menyamakan skor di masa injury time lewat kapten mereka Leonardo Bonucci. Argadius Milik mencetak gol ketiga tuan rumah, namun VAR beranggapan jika pelajaran tersebut tidak sah. Keributan pun sempat terjadi dan wasit mengacungkan 3 kartu merah jelang bubaran. Belakangan ini beredar kabar jika Inter Milan tengah memusatkan perhatian pada kinerja pelatih mereka Simon Inzaghi saat Liga Italia 2022-2023 baru berjalan 6 pekan. Di mata fans mereka, Inter Milan mungkin tidak punya awal yang ideal di 2022-2023 dengan sudah adanya 3 kekalahan dari 7 pesta di semua ajang. Musim baru seumur jagung dan Simon Inzaghi butuh waktu untuk menyamakan kedudukan pemain-pemain dalam skuadnya yang tidak sama dengan musim lalu. Kekalahan yang diderita diberikan oleh lawan-lawan yang di atas kertas punya kualitas sama atau bahkan lebih baik. Maka dari itu rasanya masih terlalu dini untuk memutuskan jika Inzaghi sudah harus didepak, terutama karena klublah yang membuat sang manajer berada dalam kesulitan. Meski bursa transfer baru saja ditutup, hal tersebut tak menyurutkan langkah Juventus untuk mempersiapkan target barunya jelang bursa transfer Januari 2023 nanti. Dilaporkan, Juventus tengah mengincar bek kiri baru yang memang menjadi kelemahan menyusul menurunnya performa Alexandro. Nama Luke Shaw masuk ke dalam radar Juventus, menyusul situasinya yang saat ini terpinggirkan dari starting line-up Manchester United. Posisi pemain berusia 27 tahun itu mulai tersisihkan oleh rekrutan baru Manchester United, yakni Tyrell Malacia yang diboyong pada musim panas lalu. Tak hanya Luke Shaw, Juventus dilaporkan oleh Football Italia juga memantau perkembangan Igor bersama Fiorentina. Melihat adanya 2 opsi yang masuk radar, apakah layak diboyong Juventus untuk bek kirinya? Lebih baik Luke Shaw atau Igor? AC Milan berhasil meraih kemenangan tandang pertama mereka musim ini saat menantang Sampdoria di Marassi setelah pertandingan yang penuh dengan insiden dan kontroversi. Corriere della Sera membahas kemenangan Rossoneri di kandang Ilsem dengan menyorot bagaimana pasukan Stefano Pioli memainkan babak pertama pertandingan pekan ke-6 Serie A tersebut dengan berkualitas. Namun paruh kedua justru menjadi sedikit lebih rumit. Pada awal babak kedua, Rafael Leao melakukan pelanggaran yang membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua. Dan karena itulah rekan-rekan satu timnya harus bermain dengan 10 pemain selama sekitar 50 menit dengan mempertimbangkan masa injury time. Perjuangan yang berat tentu saja, terlebih mereka harus menghadapi kegigihan Sampdoria.
Lazio sukses meraih kemenangan 2-0 atas tamunya Hellas Verona di lanjutan Serie A yang berlangsung Minggu 11 September malam waktu setempat. Pelatih Maurizio Sarri lantas menjelaskan insiden jari tengah yang ditunjukkan pada staf tim lawan. 2 gol Ciro Immobile dan juga Luis Alberto di babak kedua mengantarkan kemenangan Lazio 2-0 atas Hellas Verona di Serie A. Dilansir Gazzetta dan The Sun mengabarkan bahwa Sarri bertengkar dengan seorang staf Verona bernama Alessandro Mazzola yang merupakan manajer tim klub dan ex-gelandang Giallobu. "Saya merasa ia mengatakan pada saya untuk duduk," ujar sang pelatih dalam konferensi pers, seperti dikutip La Lazio Siamonoi. "Setelah itu kami telah saling menjelaskan dan kami menertawakannya." Daya gedor lini serang AS Roma akan meningkat jelang bertemu Empoli di pekan ke-6 Serie A esok hari 13 September. Dua penyerang mereka yaitu Tammy Abraham dan Nicolo Zaniolo sudah mendapatkan lampu hijau dari tim medis klub untuk kembali memperkuat Giallorossi. Melawat ke markas Empoli Stadion Carlo Castellani, AS Roma wajib meraih kemenangan di laga tersebut. Sebab dalam satu pekan terakhir, Roma menelan 2 kekalahan memalukan yaitu dibantai Udinese dengan skor 0-4 dan keok 1-2 dari Ludogorets di matchday 1 Liga Europe. Misi untuk meraih poin penuh pun tertolong berkat sudah pulihnya kondisi Tammy Abraham dan Nicolo Zaniolo. Sebagai informasi, kedua pemain itu sempat harus menjalani perawatan medis akibat mengalami cedera yang sama. Oke football lovers, jangan lupa subscribe, like, serta tulis kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang. Jangan lupa tungguin video selanjutnya di Soccer 11 News. Sampai jumpa.